Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan Teki Bunyan. Kita sama-sama mengaji, sama-sama belajar untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran yang tartil, yang fasih, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, kemudian dari generasi ke generasi sampai di zaman kita hari ini, bahkan sampai akhir zaman insyaallah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan tafkhim. Untuk ketebalan tafkhim ini tidak satu level, tetapi ada tingkatan-tingkatan yang harus betul-betul kita pahami, kita pelajari. Yang pertama, tingkatannya adalah ketika kita mendapatkan huruf tafkhim berharokat fathah dan setelahnya bertemu dengan huruf alif. Contoh, di layar bisa kita lihat bahwa di sini ada huruf qaf. Ada huruf qaf. Huruf qaf ini adalah huruf tafkhim. Nah, kemudian setelah huruf qaf ini kita dapatkan ada huruf alif yang menunjukkan bahwa huruf qaf tersebut harus dibaca panjang. Ko, ketika ada alif maka dia dibaca panjang 2 harokat. Iluna. Nah, ketika kita membaca iluna, ketebalannya adalah ketebalan yang paling tinggi. Ini tingkatan yang pertama. Iluna. Jangan dibaca iluna, tapi iluna. Ini yang pertama. Ketika kita mendapatkan huruf tafkhim, kemudian di depannya ada alif yang menunjukkan bahwa alif tersebut berfungsi untuk memanjangkan huruf tafkhim sebelum. Contoh, iluna. Sekali lagi, iluna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada huruf tafkhim berharokat fathah, namun setelahnya tidak ada huruf alif. Huruf tafkhim tersebut tidak dibaca panjang. Contoh, qoro'a. Kita lihat ya di layar ada huruf qaf. Yang kedua ya, ada huruf qaf. Kemudian huruf qaf tersebut dibaca pendek. Kita baca qoro'a. Kita bisa membandingkan antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua lebih tipis kadar tebalnya, tetapi masih sama-sama termasuk contoh-contoh kalimat yang tafkhim. Kita baca sekali lagi untuk contoh yang kedua. Qoro'a. Yang ketiga adalah huruf tafkhim berharokat dhammah. Huruf tafkhimnya berharokat dhammah. Contoh, quri'a. Huruf qaf yang menjadi contoh huruf tafkhim kemudian berharokat dhammah, maka dibacanya quri'a. Yang pertama qailuna, yang kedua qoro'a, yang ketiga quri'a. Ketebalannya semakin tipis. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke tingkatan yang keempat, adalah huruf tafkhim dalam kondisi sukun. Huruf tafkhim dalam kondisi sukun dengan rincian
Yang pertama, bahwa huruf yang sukun tersebut, huruf tafkhim yang sukun tersebut didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contoh adalah kalimat atau kata aqraba. Aqraba. Huruf alif, qafnya sukun, huruf alif yang sebelum huruf qaf tersebut berharokat fathah. Maka dibaca aqraba. Jangan dibaca aqraba. Aqraba, tapi dibaca aqraba. Aqraba. Jadi tetap dibaca tebal. Kemudian rincian yang kedua, hurufnya sama-sama sukun. Hurufnya sama-sama sukun. Kalau yang pertama tadi didahului huruf yang berharokat fathah, kalau yang kedua huruf tafkhimnya sukun, namun didahului huruf yang berharokat dhammah. Contoh, uqtulu, uqtulu. Jangan baca tapi uqtulu. Ini ketebalan untuk huruf tafkhim yang sukun. Kemudian yang ketiga, huruf tafkhimnya sukun, namun huruf sebelumnya berharokat dhammah. Artinya huruf tafkhim didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Contoh, iqtaraba. Ada huruf alif, huruf qaf, huruf ta, huruf ro di sini ya. Sehingga kita baca iqtaraba. Jangan baca tapi tetap dibaca tebal. Iqtaraba. Ini tingkatan yang keempat. Kita lanjutkan ke tingkatan yang terakhir. Yang kelima adalah huruf tafkhim berharokat kasrah. Ini level yang paling bawah. Masih terhitung, masih tetap dianggap tafkhim meskipun kadar ketebalannya semakin tipis. Nah, huruf atau tingkatan yang kelima ini adalah huruf tafkhim tersebut berharokat kasrah. Ada dua rincian untuk poin yang kelima ini. Yang pertama adalah setelah huruf tafkhim yang kasrah tersebut ada huruf ya. Artinya huruf tafkhim tersebut dipanjangkan. Huruf tafkhimnya kasrah, kemudian di depannya ada ya sukun, menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Contoh, ada huruf ya sukun. Yang pertama adalah al-mustaqim. Ya, al-mustaqimu. Ya, dibaca panjang. Dibaca panjang ya. Maka membacanya adalah mustaqim. Mustaqim. Kalau yang yang sebelumnya tanpa dipanjangkan, kalau yang setelahnya dipanjangkan. Al-qismatu dan al-mustaqim. Jangan baca al-mustaqim, al-qismah, tapi ketebalannya semakin sedikit. Contoh di sini ada al-qismatu kemudian al-mustaqimu. Al-mustaqimu. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urutan tafkhim atau ketebalan tafkhim ini bertingkat dari mulai tebal sampai paling tipis. Yang paling tebal adalah yang fathah, kemudian yang paling akhir adalah yang kasroh. Yang paling terakhir lagi adalah yang kasroh, kemudian setelahnya dibaca panjang. Sehingga kita membaca al-mustaqimu. Al-mustaqi. Jangan baca al-mustaqimu, tapi al-mustaqi. Al-mustaqimu. Terdengar sedikit lebih tipis, tetapi tetap dianggap sebagai tafkhim. Sahabat Al-Quran, demikian tingkatan ketebalan tafkhim. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Terus dipraktekkan
untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.